خصوصا لأوليائك من المشرق والمغرب زيان الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الرباني قطب الأكبر شيخ محمد سمن المدني قطب الشيخ محمد أرسل ابن عبد الله قلمبين البنجري غوث الزمن شيخنا الزيني عبد الغني قرص قنبل مرتبورا وشيخنا أحمد جودي نور ابن محمد وشيخنا أحمد بكر ابن إيمان ولأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawama man 'alina bi ni'matil iman wal islam wa khalaqan min nurihi nur habibin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an adama bil fayam wa khalaqa minhu asya'a min al-ashir al-ashi wa hakama 'alaiha bil istiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rahmatan lil 'anam wa ala alihi wa sahbihi najim ihtidai fid dhulam wa ala tabi'in wa tabi'ihim ila yaumi istihab amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man arada an yurghima asidahu falyu'addabu waladuhu awaladah aw kama qadar rasul sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dinna syani wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersama-sama dimuliakan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita hadir di masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan rahmatnya dengan kita sebaratan segala dosa dan kesalahan kita mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa mama kita, abah kita, guru-guru kita berkat Rasulullah. Dan kita beratan dipanjangkan Allah Ta'ala umur, disihatkan awak kita, dibimbingkan langkah hidup kita sampai akhir hayat kita. Di hembusan terakhir napas kita mudah-mudahan kita beratan mengucap kalimat syahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita barataan calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa, ujar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini ketujuh merendahkan dirinya, senang merendahkan dirinya, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi bila orang itu tadi, bila sudah waman takabbara,
Orang ini ketujuh benar menyumbungkan diri, ketujuh membesarkan dirinya. Tidak mau merendahkan, pasti direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah kita memahami tadi ketawaduan tadi. Ketawaduan ini dengan sanakwai bagian dari sifat yang paling disenangi Allah Ta'ala. Sifat tawadu ini Allah senang benar Tuhan kita. Sampai kalimatnya ra'sut tawaddu'i an yabtadi'a bisalam alaman laqiyahu minal muslimi timapil majalis. Tanda-tanda orang yang tawadu, tanda-tanda orang-orang yang merendahkan dirinya. Di antaranya ialah bila pian bertemu dengan siapapun, nah, kanakan kah, orang tua kah, bujangan kah orangnya tadi, kenal kah, halus kah. Tanda-tanda orang tawadu adalah nang ibda'us salam, nang berdahulu memberi salam. Jadi orang nang berdahulu memberi salam itu tanda orang tawadhu, pasti diangkat Allah. Karena orang tawadhu itu pada hakikatnya adalah dia merendahkan dirinya di hadapan orang lain, maka Allah yang angkat derajat kita. Pada suatu hari ketika Ibrahim bin Adham, beliau melihat ada anak kecil yang sedang mempermainkan ranting kecil, dimainkannya di pasir. Maka Ibrahim bin Adham tadi berkata, kenapa kekanakan ini memainkan ranting tadi di sini sambil menangis? Ada apa? Kata Ibrahim bin Adham, dia menangis sambil memainkan ranting di pasir tersebut. Maka Ibrahim bin Adham tadi berucap, ku beri salam tia kekanakan nih. Tidak ku beri salam dia menyuruh akan baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan tawadhu Ibrahim bin Adham berdahulu mengucapkan salam. Apakah kekanakan ini menyahut atau kada jisimilah ucapan salam? Maka disahutinya, Assalamualaikum ya sabi, salam kemuliaan wahai anak kecil. Maka anak kecil itu menyahut, Waalaikumsalam ya wali Allah. Puji sini kenapa tahun nih? Kenapa ikam tahun ni aku ni wali Allah? Oh gitu. Kenapa ikam tahun ni aku tu wali? Ujar kakanakan nang memadahkan pian wali adalah nang melangkahkan kaki pian ke sini. Harap benar kanakan aja sih dia. Dalamnya tuh seorang anak kecil dikasih Allah pengetahuan yang luar biasa, bisa membaca mana wali, mana nang wala, mana orang yang dimuliakan Allah, mana orang-orang tadi yang dihinakan oleh Allah. Karena kami paham dah. Umurnya baru berkisar sekitar 6 atau 7 tahun. Tapi dia dapat sifat kewalian sudah. Waalaikumsalam ya wali Allah. Sampai diucapkannya, salam kemuliaan kembali wahai seorang aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka wali itu berkata, ya sabi, wahai anak kecil, limaja yubkika, kenapa engkau menangis? Sambil memainkan pasir tadi dia menangis. Maka berkatalah, ucapannya, aku takut dengan neraka. Aku takut dengan neraka. Aku takutan lawan neraka. Jar anak kecil mereka berkata si wali tadi, nah ketahuilah oleh kamu ilam, inna sabi, sesungguhnya sabi la yadkhulun nar, dia tidak masuk neraka. Kekanakan seperti kamu tidak ada neraka, pasti dimasukkan Allah ke dalam surga. Karena orang yang masuk neraka itu orang yang sudah balik, ikam ini berdosa kada, ikam ini ahli surga. Jangan menangis sambil menghibur.
Maka tambah kencanglah anak tadi menangis, berkatalah tadi Ibrahim bin Adham, ada apa lagi lima jaya bekika wahai sabi, kenapa menangis tambah kencang lagi? Benar wahai wali Allah, anak kecil kada dihitung dosa oleh Allah setiap perbuatan-perbuatan yang kurang baiknya. Kebaikannya Allah kasih untuk mama abahnya. Tapi aku takutan ketika melihat mama ulun setiap memasak, pasti dia memulai dengan setiap memasak memulai dengan ranting kecil untuk menyalakan api untuk memasaknya. Sudah besar hanya karena disurungnya kayu-kayu yang agak besar untuk menambah nyaraknya api itu. Terus kenapa kau menangis? Aku takut kata anak kecil itu ketika Allah Ta'ala akan menyalakan api neraka. Dimulai kami nak halus nih. Sudah nyarak hanya nang tuha-tuha. Maka umpat juga menggerawung menangis si wali Allah tadi. Bayangkan. Ini pun yang terjadi pada Malik bin Dinar. Kayak tujuan. Seorang aulia Allah ketika bicara sama anak kecil menangis. Ketika jisin aku mendengar anak kecil begitu takutnya dengan neraka terpukul jiwaku. Dia tidak berdosa tapi begitu takut dengan azabnya api nerakanya Allah. Kenapa aku nang bergelimang dosa tidak takut dengan api nerakanya Allah Ta'ala? Betapa jahilnya diriku menangis dia. Si anak kecil menangis pun si wali tadi menangis. Maka bata tangisan pada dua. Nang bingung siapa? Nang bingung tadi nang melihat tadi mana guru supayanya menangis, malahnya nang bergerawung juga menangis. Kenapa? Karena mereka takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lihat riwayat nih. Betapa indahnya riwayat ini dan sanuka. Baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ini berkenaan dengan neraka nih. Ketika Rasul bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku tentang neraka. Bagaimana sifat-sifat neraka? Supaya umatku tahu. Supaya umatku ini tahu bagaimana sifat neraka. Maka Jibril ketika Sirin mendengar pertanyaan itu menangis baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril ceritakan ya Jibril. Maka Jibril berkata, ya Rasulullah, neraka itu sebelum dibuat batu, telah dinyalakan Allah 3000 tahun. Sebelum dibuat manusia, sebelum dibuat tadi batu, karena bahan bakar neraka itu kan manusia dan batu. Yang firman Allah, ya ayyuhalladzi na'amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dengan batu. Api neraka itu ya Rasulullah, sebelum kena dibuat manusia maka dinyalakan Allah 3000 tahun. 1000 tahun pertama nyalanya itu merah. 1000 tahun kedua warnanya biru. Dan 1000 tahun ketiga warnanya gelap. Hitam, gelap. Tuh neraka. Berapa tingkatan neraka wahai Jibril? Ada 7 ya Rasulullah. Berapa jarak satu tingkatan dengan satu yang lain ya Jibril? Jibril menjelaskan ya Rasulullah. Andai tingkatan yang pertama dengan tingkatan yang kedua digugurkan batu besar. Sebesar gunung itu digugurkan. Maka tidaklah dia menyentuh lantai pertama kedua kecuali melewati perjalanan sekitar 70 tahun perjalanan. Satu harinya sama 1000 tahun umur dunia. Kali 70.000 tahun
70 tahun umur akhirat. Jadi bila sampai ke bawah kalinya 70 kali 7 berarti sekitar 490 tahun perjalanan batu itu sampai kerak paling bawah. Ya Jibril, siapa penghuni kerak api neraka? Ternyata paling bawah yang menempati kerak api neraka bukan ditempati iblis laknatullah, tidak. Yang menempati kerak paling bawah neraka adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu asfala safilin, itu neraka yang paling bawah tempatnya. Kalah orang nama Tuhan. Di bawah keraknya api neraka. Apa tanda-tanda orang munafik? Orang munafik tandanya ada 3. Bila bicara berdusta lah, bila dipercaya khianat, ya kan? Diberi amanah atau dikhianatinya. Makanya paling berat di dunia ini memegang amanah. Sepaling berat, mulai kita kada sanggup pokoknya kada usah. Berat urusannya di negeri akhirat. Kada nyaman dan sandoka jadi seorang pemimpin itu berat. Seandainya orang tahu resiko jadi pemimpin itu kada bakalan hakunnya jadi pemimpin. Sahabat-sahabat baginda kita Rasul itu hendak dijadikan gubernur itu berlarian. Bebukahan jadi saya pian akan diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Kufah. Bukahnya menghilangkan diri. Mendengar hendak diangkat aja bukah benar. Ada wah ini mencalon si Sidin tadi. Haraplah bahari amanah tu bukahan kata kotanan. Bukan kada sanggup, takutannya bertanggung jawab di hadapan Allah. Diri seorang aja kayak apa bertanggung jawab, apalagi bertanggung jawab orang banyak toh. Ini presiden lah Indonesia dah. Presiden di Indonesia siapa? Ada rakyatnya jalannya mulus nih. Betul ada sebagian rakyat nang jalannya tuh licin, tadangsar, nang bertanggung jawab itu pemimpinnya. Beratnya tak kita kada tahu lawan Sidin bergada di mana, cuman menjadi rakyat kita. Kenapa ini akan disejahterakannya sebagaimana yang lain? Kita dan tanggung jawab di akhirat. Saking beratnya tak. Pada patuh kada bergada jauh di dayak situ. Misalnya tergelincir, dosanya kita tergelincir Sidin tuh kita pemimpin yang menanggung. Daerah mana pulang kelaparan, ada makan. Bahkan yang bertanggung jawab memberi makan itu adalah pemimpin. Maka bila inya kelaparan yang berdosa tadi pemimpinnya. Beratnya lah. Makanya Umar tuh ketika jadi pemimpin berjalan malam, memberi makan kepada orang-orang yang lapar, beri makan. Berat tanggung jawabnya. Umar Ibnul Aziz ketika diangkat jadi khalifah yang kelima setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, imbah itu pulang Ali bin Abi Thalib kamarallahu wajah. Dan kelima adalah Umar Ibnul Aziz. Setelah diangkat menjadi khalifah, sore pengumuman, malam itu pesta air mata, menangisan. Menangis Sidin, ya Allah, ya pian pilih ulun ya Allah untuk menjadi pemimpin kaum muslimin, bimbing ulun ya Allah. Nangis. Ada berselamatan ya, nangis Sidin. Lalu esoknya banyak orang berhadiah. Ada berhadiah dinar, perhiasan.
Bukan mahadihi sidin. Mahadihi sidin kan harapan diterima sidin. Dijulung sidin kan bini sidin, julung orang bini sidin. Jadi Abdullah Umar ibn Aziz ketika melihat bini Kahimungan mendapatkan hadiah, sidin bertanya, wahai istriku, kau kepingin dengan harta itu? Mantap kai, hanya sehari dilantik banyak orang memberi hadiah. Waktu belum khalifah kai dia memberi-beri. Diimbah diberi banyak, dilantik banyak badan yang memberi. Bau capai tadi sidin, wahai istriku jasidin, kemakon nama mengembalikan itu. Orang ini memberi ada tujuan. Kalau aku menerima pemberian orang ini, maka bertulisan si anu ngarannya. Bila ia berbuat kesalahan, aku kadang bisa bersikap adil. Karena ia telah menanamkan kebaikan kepada diriku. Bulikakan penurang ini. Amas jenang bini, rial kalau bahasa kita, duit, dinar, di perhiasan. Boleh jasa milik kemandak. Ambil perhiasan itu, ambil duit itu, dan mulai besok kau bukan lagi istriku. Tapi bila ikam hendak selamanya menjadi istriku, kembalikan. Menangis nang bini, wahai Umar ibn Aziz suamiku, dirimu lebih berharga daripada apapun. Akan ku kembalikan semua pemberian orang-orang nih. Aku tidak akan menerimanya. Tegasnya dah. Tegasnya Umar ibn Aziz tadi. Ketawaduan sidin itu luar biasa. Tapi bila orang itu tidak tawadu, Allah karim, berat sama iblis laknatullah. Iblis itu dangsanaka orangnya, dia pernah menjadi guru ribuan malaikat, jutaan malaikat. Sepaling alim ketika itu adalah iblis. Allah gelarkan sampai muttaqin. Makanya iblis itu pernah menasihati Fir'aun. Ikam ni Fir'aun aja iblis, dasar bujur-bujur raja bungol. Kenapa? Aku ni pernah mengajar malaikat kedua ni mengaku Tuhan. Ikam diberi Tuhan kekuasaan sedikit saja mau ke Tuhan dah. Aneh ya kamu. Jadi Fir'aun kayak aku bertaubat jangan ujar si iblis kena kayak udah kawan aku di neraka. Sedangkan nikam kena ciisku yang paling akrab sahibku. Kita ramai kena kuciakan di situ. Jadi iblis ini kawan Fir'aun ciisnya sebanyak-banyaknya hendak membawa manusia supaya menjadi kawannya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang ahli neraka ini bahasa non iblis bahujah. Ketika sudah orang ahli neraka masuk neraka, lalu orang surga masuk ke dalam surga, maka orang-orang neraka berhujah dengan iblis laknatullah. Ya Allah, kami ini masuk neraka karena iblis laknatullah ya Allah. Iblis yang menggoda kami, iblis yang mengajak kami, maka timpakan kesalahan kepadanya, ampuni kami ya Allah. Lalu iblis ditanya, wahai iblis, apa betul kau mengajak? Inggih ya Rab, ulun nang mengajak, tapi jangan salahkan ulun, inya nang mau juga. Nah itu, munya diajak kada mau, kada memaksa juga, tapi inya hakon. Nah, naknya hakon itulah itu kelakuan dirinya. Karena tidak semua perbuatan dosa yang kita lakukan tuh iblis yang menggoda ada. Ulun contoh, pian misalnya sembahyang 5 waktu tak tinggal, Johor kada sembahyang, asar kada sembahyang, maghrib kada sembahyang, isya kada sembahyang. Guring pian, mbak Isa tuh, iblis itu keluar pada rumah kita. Ujar iblis kene, aku tidak akan bersamamu lagi karena ikam sudah hampir 5 waktu meninggalkan sembahyang. Aku sekali aja kada sujud diusir Allah dari surga.
Apalagi kamu berapa kali sujud sudah ditinggalkan? Zuhur 8 kali sujudnya kan 4 rakaat. Asar 8 kali sujud. Maghrib 6 kali sujud. Isya 8 kali sujud. 8 kali 3, 2, 4. Tambah lagi 6. 30 kali sujud kamu tinggalkan. Mulai hari ini ya iblis, aku kadang mengganggu mukah takutan bila Allah menurunkan bala aku karena pulang. Jadi bila orang tuh kada sembahyang, jangan iblis terus dipadahkan. Kenapa kada sembahyang? Iblis mengganggu aku. Uji iblis kantut. Aku berlari sudah pada ikan. Itu hawa nafsu ikam seorang. Nang hendak memperbuat dosa itu. Jadi tidaklah semua tuh kita sandarkan kepada iblis. Iblis dia berlari. Kadang dari diri kita sendiri. Mungkin kita melawannya kadang kawat iblis tuh. Iblis tuh paling lemah. Bilanya pian hendak menimbak iblis lah. Paling nyaman. Pelurunya bismillah dengan ta'awuz. Bila hendak menghancur leburkan, qala iblis ahlakuni bila ilah wal istighfar, aku akan hancur, aku akan binasa apabila orang itu membaca la ilaha illallah wal istighfar. Sampai iblis berkata, qala iblis qasama zahri, rasa belah belakangku nih, manistaghfara bagi orang yang membaca istighfar. Jadi bila pian hendak membelah belakangnya iblis, setan, istighfar itu amalannya. La ilaha illallah wal istighfar. Ahlakuni, aku akan binasa. Orang yang ketujuh membaca la ilaha illallah wal istighfar. Makanya disinilah nang kita itu munya kawalah, munya kau bertarikat. Tarikat apa pun yang sudah mengambil ijazah. Kalau tarikat samaniyah kan di majelis kan dilegenda maijazahkan tarikat samaniyah itu mandatnya cuma guru sekumpul. Nang mana pian sudah menerima ijazah atau pian menukar imdad misalnya, di situ ada dijazahkan. Tarikat samaniyah itu gabungan tarikat khalwatiyah dengan tarikat qadariyah. Itu bila kita amalkan, kita baca imbah maghrib lawan imbah subuh atau subuh aja. Itu kena kita mendapatkan fadilah wali kutub. Kita akan dikumpulkan dengan para wali kutub. Jadi bagus dibaca habis sembahyang subuh. Dan zikir nang la ilaha illallah itu 166 kali. Allahu Allah, Allahu Allah. Itu dibaca 66 kali. Hanya hu itu 77 kali. Rasakan. Jangan terlalu laju. Jangan ho kada. Ho, saya tarikan napas. Ho. Nah, sampai kena 77 kali. Dikumpulkan dengan para aulia Allah walaupun kita kada wali. Rahasianya. Lalu ujar sidin ketawaduan ini adalah perbuatan yang paling Allah cintai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'adda'u ma'al mutawaddi'in. Ujar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertawaddulah kamu beserta orang-orang yang tawaddu.
fa inna tawaddu'a ma'al mutawaddi'in sadaqatun. Karena pian tadi bertawadhu dengan orang-orang yang tawadhu itu adalah sedekah. Ada juga kalimatnya wa takabbaru ma'al mutakabbirin fa innaka takabbara ma'al mutakabbirin sadaqah. Sombonglah kepada orang yang sombong. Karena sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Kayak apa tuh guru? Orang sombong kita sombong juga. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Ada orang ya Allah hanya nukar gelang 10 garam angkat berai tangan deh. Nah ya. Kisah kepanasan lagi sahabat. Pian tuh pindah kepek-kepek ke atas kedem melihat kah nih. Gelang hanyar 10 garam larang. Ketek-ketek. Dan saikong ini berdiamnya pakai daster aja sih den. Nah ya den. Takun berapa segara larang. Sanggup pangpian nukar 10 garam kalau parak 10 juta duitnya banyak. Iyalah ya sih den. Padahal yang dipandirin di berduit pun orang ya. Cuma segede hendak. Nah ya sih den. Ada sanggup pangpian nukar. Nah berapa kali dia mengucapkan ada sanggup diangkat si den, dasar si den nah kakap sini. Kalau kenapa galang si den, amas telah aja si den. Kau makai kada amas gatalan tangan gue aja si den. Berapa garam tuh? Dikit aja si den. Ini 2 on, caget nang 10 garam tadi. Langsung betunduk ya lagi, boleh kasihin padahan lagi. Nah itu boleh sombong kepada orang yang sombong. Sedekah supaya inya nih kada sombong lagi. jadi ada kadang-kadang dia sombong keluar tapi tujuannya melajari ini supaya jangan sombong. Sombong kepada si sombong tadi. Tapi jangan coba-coba sombong kepada orang tawadhu. Orang mentawadhukan diri, makanya kita kada boleh. Orang sugih itu berpandir kesugihan kepada orang miskin, kada boleh lalu. Pian melihat mata, melihat mata nih. Awak sehat, boleh? Kali dia cacat. Jangan kita berpandir tentang kelebihan batang tubuh kepada orang yang cacat tubuhnya. Supaya sidin kada merasa dihinakan. Jadi kita ada adab-adabnya tuh. Jangan berpendir kepada orang yang sidin ini aja ujar kita penuh kekurangan. Jangan berpendir kisah kelebihan apapun. Karena setiap pandiran kita bisa menyakitkan lawan sidin. Sederhanakan pamandiran sesuai lawan keadaan diri sidin. Supaya rasuk, supaya rami. Cakanya orang tuh katuju bola, kisah bola aja kita. Bila orang tuh katuju mau unjun, kisah mau unjunnya 2 jam kan habis pandir mau unjunnya. Nyerasok pandir. Nya orang tuh bila nyerasok, nah itu rame. Laki bini kah? Bila mau rasok, nah ya nah. Rame benar. Masa bisa merasok aja.
Hanya bila binilah bila laki itu pendiam, pian, memandiri. Jangan sama-sama pendiam, ramai beda dua. Ada orang bertakon ulun, guru ja bujur kah? Bila kita berabahan lawan laki, betul kita bila hendak bakami itu bepadah lawan laki. Tapi nya guring guru mandangar ka kadanya wajib kita bepadah. Kau hendak bakami lah. Ada mungkin juga kalau laki menyuhuti, jangan gitu mungkin lah. Nah, tetap kita kalau walaupunnya karena mendengar. Ada juga bini nang panakutan. Kita bakamihan yuk aja. Punya nang laki aku hanya rimba bakami. Kami akan lagi aja kayak itu. Apanya lagi kami akan lagi orang menakutan. Ada juga bini anak keluar begamat turun. Nah kemana aja laki? Mencari angin ya. Bapak kamu mencari angin keluar situ. Sini kuju bari angin nih kan. Put jen laki nah dibarinya angin bujur. Kalinya kantot, mah buka bareng nang bini mana bau pula. Nya kantot itu gue bila berbunyi itu kada seberapa baunya. Tapi bila kasih bunyian tuh nah, ada berbunyi kada. Udah kayak sandet tuh modelnya. Lihat Allah buka bana sini. Ya bebinan betakon guru aja. Kalau mengantuti laki berdosa lah. Tergantung amun lakinya kada sangit kada berdosa. Bus dia pengen mengantut lah. Lakinya berdiam. Betul, nang bini ucap, aku membalas kantut tikam semalam. Kamu mengantut ya aku. Balas juga. Nah, tahu rasa tah. Kayak apa mantap kada. Koreheng nang laki. Nah, kada berdosa. Nang berdosa tuh laki sangit. Laki duduk di muhara lawak, nya maju lewat, bus jaranai nang laki tah. Mencium lah kabaunya. Tetagok mulai aja sih den. Pas aku harapan bina eta itu berdosa. Minta maaf tahun laki itu. Ada jeneng betakon guru amunnya kita duit kita dihutang laki tapi nya kada mau bayar wajib lah kita menagih. Nah ini bilanya laki berhutang karena bini duit wajib bayar. Kayaknya berucap berhutang, kayak berucap minta. Butang dulu duit tikam nah berapa? 200 karena munjun. Sok ditagihnya wajib kita bayar. Bapak guru kalau bini berhutang lawan laki, nah ini ngalihnya. Bila bini berhutang lawan laki ada wajibnya bayar. Yo kayak apa kita menagih? Ding, kamu ada kalau tahu hutang semalam 200 kok. Mana semalam mari ahad kem ka pangantin tuh. Maka aku bayari dah. Apabila malam tadi masih bayar pakai itu jenang. Barang aja jenang binasa bayar. Nah ngalih lah menagih. Tapi binian ini kan aneh aja bayarnya tuh. Nya kada pakai duit bayarnya. Lunas dia sudah ada gampangan. Udah ya mungkin itu kada mau ditagih-tagih lagi. Yang penting menggembirakannya. Karena lelaki yang terbaik adalah lelaki yang membahagiakan akan istrinya. Itu jual binian gue. Bikin kejutan lawan laki itu. Jadi laki datang ke masjid kajuti. Bikin kejutan itu maksudnya menyenangkan laki. Apa kesenangan laki seminggu barang sekali masakan. Oh laki kuni katujuh benar maksudnya lah laki kuni katujuh benar misalnya bila makan itu gangan keladi nah ulah akan sapanci ganal menyayangi laki afdal. Nah,
Lakian gitu juga bikin kejutan ini disuruh. Kita lelakian ini dan sedang wajib menukarkan bini kita 6 bulan sekali baju hanyar itu wajib. Bila 6 bulan itu kali ditukarkan baju segenal kita. Tapi bila bininya menukar seorang, gugur dah kewajiban pian. Jadi bilanya menukar, ini ada nang bini itu seminggu nukar pula, nang laki datang, kakak di baju hanyar, siup nang laki. Kenapa siup? Duit di mana aja nang laki? Kredit, ya kredit harus. Nah, aja nang laki ya. Kacau jawabannya ini. Mulai panci baju kredit berarti. Karena kau bayar ditagih orang sangit, dijulungnya pancinya tuh. Mana orang hakon lagi. Jadi ujar Sidin diusahakan kendalikan pengeluaran, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan kita. Belajar menyederhanakannya, makanan ini dang sanak wae, nyamannya tikas tenggorokannya aja. Nyaman berhutang-hutang seadanya. Yang penting pas pemasukan kita, jangan sampai kita tahu ada nyaman guring ada hutang. Hanya kita sepaling kita hindari ini berhutang, menyakawa jangan. Karena Umar bin Khattab itu pernah hendak berhutang, menukar baju agen anaknya hari raya, datang ke Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah situ andaknya harta kaum muslimin, zakat-zakat di situ, infak sedekah di sana. Baitul Mal. Kalau Baitullah itu tempatnya rumah Allah, ini ada Baitul Mal, tempatnya harta. Setengah bulan lagi gajian, hari raya sekitar tinggal 2 hari. Datanglah Umar bin Khattab kepada penjaga Baitul Mal, pemegang. Ojek kita Sidin ini adalah yang mengeluarkan dan menerima pemasukan duit di Baitul Mal, namanya Salman Al-Farisi. Salman, kata Umar bin Khattab, 2 hari lagi hari raya, aku hendak menukarkan baju hagin Abdullah, anakku tuh kalesin bajuan. Baik, kata Salman, maksud pian ada apa wahai khalifah? Gajiku kan sekitar 15 hari lagi terhitung mulai hari ini. Kalau kau ambil 15 hari taliwat hari raya, sedangkan Abdullah hendak nukar baju, kawalah aku mau ambil pol sebulanan, setengah bulan lagi gajian, setengah bulan kau sudah masa kerja. Aku hendak berhutang setengah bulannya, jadi kau ambil full dulu. Salman tuh bocap ini aja. Wahai khalifahnya Rasulullah, ulun akan siap menjulung duit pian gajian setengah bulan akan datang. Cuman sebuting ulun minta syarat. Apa syaratnya? Siapa yang menjamin umur pian sampai setengah bulan lagi? Bila ada yang menjamin ulun julung duit tuh, bila kalidal kadewani. Kalau kena pian mati kayak apa urusannya nih? Pian ambil duit berdahulu, gawian belum tagawi lagi. Menangis Umar bin Khattab. Padahal manusia paling tacut. Jangankan musuh, syaitannya melihat Umar tuh buka sampai terkantut-kantut. Sama apa orang ajan tuh, orang ajan gitu aja, bila orang ajan tuh syaitan bukahan sampai terkantut-kantut. Hanya bila ada orang ajan ada nampak kantut tuh syaitan tak. Nah nangalih nang tukang ajannya tuh nampak kantut. Wah, bus jan. Tuh ada kejadian ampih. Napa jok ampih? Kantut turunnya. Kada apa terus ya. Karena ajan kada bersyarat harus uduk. Tentu kan dulu kena lain pulang suaranya menyambung tuh. Rupanya kegencangan besanam.
napas di atas ditahan, di bawah terbuka. Kalau batal lah. Ya Allah. Jadi ujar Sidin tadi, Umar bin Khattab kada jadi berhutang pada setengah bulan lagi. Saking sahabatnya takutan kalau mati ada utang. Tapi terakhir nih, bila ada berutang tapi perjanjian bila mati lunas ambil penyakit. Nah, oke bila mati lunas ya ambil aja penyakit dong. Karena syaratnya sudah ada bila mati lunas. Ada kalau perumahan-perumahan dah. Itu bila pengen ambil pai mati, nang ambil ini lunas, ambil ya. Ya kawan ulun nak ngambil perumahan atas nama nininya umur 83 langsung ditolak. Maksudnya ambil sampai minggu kan mati lunas saja. Soalnya ada usia produktif karena nang kada boleh usia nang Tuhan. Nah mudahan Allah mengampuni kita, Allah menyayang kita, Allah merahmati kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat dengan haknya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina dhukhrina wa barakatina wa maulana Muhammad al-amin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana warhamna tub alaina taubatan nasuha narju rahmatik sallimna ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma ajilna minan nar kharisna minan nar wa adkhilna ya Allah jannah bi rahmatika marrahimin ya aziz ya ghaffar ya rahman ya sattar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la haula